Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina balagu fil fadli dhurwatal ulia, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirindukan oleh Allah karena telah menjalankan rangkaian ibadah tadi pagi sampai detik ini, semoga bismillah kita menjadi alhamdulillah kita dalam menjalani Ramadan di 1446 Hijriah ini. Sekecil apapun amal ibadah kita mudah-mudahan diterima Allah, dan khilaf salah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang sedang berbahagia, ketika perintah puasa itu kita ibaratkan seperti seorang mahasiswa yang diperintahkan oleh dosennya untuk membuat makalah, maka sejatinya makalah yang dia buat otomatis akan memaksakan dirinya belajar, membaca, menyiapkan baca-bacanya sedemikian rupa. Apalagi kemudian diwajibkan oleh dosennya untuk membuat makalah yang berlembar-lembar. Bukan karena dosennya itu galak atau diktator, tapi sejatinya perintah itu bermanfaat bagi mahasiswanya. Itulah ilustrasi sederhana ketika perintah puasa oleh Allah itu sejatinya bukan kepentingan Allah. Allah sangat paham, sangat tahu ketika diperintahkan puasa itu agar kita tahu manfaat keistimewaan menjalankan ibadah puasa. Makanya Ramadan, puasa yang diwajibkan Allah itu memang ditetapkan di syariatnya adalah wajib, fardu. Andai kata itu sunnah, mungkin boleh jadi kita milihnya adalah yang sunnah, tidak dilakukan, ya kan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena saking istimewanya Ramadan itu, maka marilah kita memantaskan diri untuk menjalani Ramadan di 1446 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dan puasa kita, Ramadan kita yang berkualitas. Karena boleh jadi hingga detik ini kita merasa puasa itu seperti puasa yang biasa-biasa saja. Puasa ya hanya menahan lapar, dahaga, selesai. Kan sejak kecil sudah dilatih, sudah dibiasakan. Kalau masih ini levelnya, kita masih puasa yang biasa saja. Karenanya puasa yang harus kita lakukan di 1446 Hijriah ini adalah puasa yang benar-benar berkualitas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sejatinya puasa yang istimewa ini adalah puasa yang menghantarkan kita kepada sifat kesabaran, membangun bagaimana kesabaran kita di bulan suci Ramadan itu. Maka betullah kalau as-saumu nisfus sabri, as-sabru nisful iman. Puasa itu setengahnya sabar, dan sabar itu setengahnya iman. Maka orang yang beriman sudah seharusnya sabar, dan jalan menuju sabar tidak ada lain kecuali salah satunya adalah puasa. Karena puasa arti katanya adalah imsak. Imsak itu menahan. Begitu pula linear dengan kata sabar. Sabar itu artinya amsaka, sama artinya dengan menahan. Makna puasa itu sejatinya adalah bukan saja sekedar kita menahan lapar, menahan dahaga, tapi juga menahan lisan kita agar berbicara yang terbaik, menahan pikiran kita agar tidak berburuk sangka, menahan amarah kita agar tidak berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sejatinya puasa yang kita lakukan adalah menghantarkan pribadi-pribadi yang sabar. Kesabarannya dilatih. Maka yang sejatinya disebut dengan puasa itu adalah berpulangnya kita kepada fitrah kita.
Dalam puasa menahan lapar itu sejatinya ada kesabaran yang kita akan peroleh. Dalam dahaga sejatinya kita akan memperoleh pelajaran yang namanya keikhlasan. Maka saat kita sedang berpuasa, tubuh kita berpuasa, maka sejatinya pikiran kita harus kita puasakan. Hati kita biarkan puasa agar tidak melakukan kebencian kepada orang lain. Pikiran kita biarkan untuk puasa agar tidak suudzon kepada orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, maka sejatinya orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjalani ibadah Ramadan itu adalah membangun kesempatan ketakwaan kita dengan kualitas sabar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebuah riwayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap ketika berpuasa itu. Maka Rasul mengatakan, kalau kita berpuasa, lisan kita jangan sampai mengatakan yang fusuk, yang tidak enak didengar. Lisan kita dijaga agar tidak berkata-kata yang keji dan kotor. Demikian pula ketika satu saat kita puasa, kemudian diajak orang lain untuk berkelahi atau berdebat yang tidak ada manfaatnya, yang mengundang emosional, maka kita diajarkan untuk sesungguhnya aku sedang shaimun, sedang puasa. Aku sedang puasa, jangan. Tapi nanti kalau habis duhur, habis buka, ayo kita lanjutin. Tentu tidak demikian. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah pentingnya bahwa sejatinya Ramadan yang istimewa itu, Ramadan yang kita lakukan adalah membangun kesadaran kita bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang sabar. Sabar kita akan berkualitas, sabar kita akan diuji sedemikian rupa. Karena sejatinya sabar kita akan dihadapkan ketika kita sedang berbuka, dapat nikmat itu. Sabar kita akan diuji ketika kita menghadapi sesuatu yang di depan kita itu sangat jelas kesalahannya. Di saat kita sedang puasa, di depan kita ada orang yang melakukan maksiat, tentu kita akan terusik. Boleh jadi dalam ketaatan kita juga dibutuhkan kesabaran. Jangan-jangan ketika kita puasa, melihat orang lain yang tidak puasa, hati kita kemudian jadi ujub. Ya Allah, dia tidak bisa puasa, alhamdulillah aku puasa. Pertama mungkin gitu Bapak Ibu. Tapi lama-lama ketika melihat orang lain yang tidak seiring dengan kita menjalankan ibadah puasa, boleh jadi kita akan merendahkan mereka. Yang ada adalah kita jadi orang-orang sombong. Kalau sudah sombong, maka kita jadi orang-orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, maka stressingnya Ramadan yang kita lalui adalah Ramadan yang membangun kesadaran kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Karena kesabaran akan mendekatkan kepada surga, dan surga itu akan kita peroleh dengan nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar, lulus di Ramadan ini, Ramadan yang kita lalui dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena sungguhnya happy endingnya orang yang puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Demikian singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.